Jadwal masuk SD, SMP, SMA 2020-2021 sudah dirilis. Berikut tanggal dan persyaratannya. Rencana masuk sekolah. Tahun ajaran baru 2020-2021. Syarat sekolah bisa menggelar pembelajaran tatap muka. Jadwal masuk sekolah SD sampai SMA. Akhirnya, Mendikbud Nadiem Makarim merilis jadwal masuk sekolah SD, SMP, SMA tahun ajaran baru 2020-2021. Perhatikan syarat-syarat ketat belajar tatap muka dari Mendikbud agar terhindar penularan virus corona atau COVID-19. Hampir 6 bulan sudah, kegiatan belajar mengajar di sekolah terhenti akibat wabah virus corona. Memasuki ajaran baru, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim akhirnya mengumumkan jadwal masuk sekolah tahun ajaran 2020-2021. Meski kini virus corona masih mewabah di Indonesia, Nadiem Makarim mengungkapkan proses belajar di sekolah harus segera berjalan. Adapun jadwal masuk sekolah di tengah pandemi virus corona ini akan dilaksanakan mulai Juli tahun 2020. Sementara itu, pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah akan dilakukan secara bertahap untuk setiap jenjang pendidikan. SMA dan SMP sederajat akan menjadi jenjang pendidikan pertama yang akan memulai kegiatan belajar secara tatap muka di sekolah. Dalam siaran pers, Kemendikbud, Nadiem mengumumkan hasil keputusan Kemendikbud bersama gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Kemenko PMK, Kemenag, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, BNPB, dan Komisi 10 DPR RI pada webinar yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020. Webinar yang diselenggarakan tersebut terkait rencana penyusunan keputusan bersama 4 kementerian tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi COVID-19. Dijelaskan, panduan yang disusun dari hasil kerjasama dan sinergi antara kementerian ini bertujuan mempersiapkan satuan pendidikan saat menjalani masa kebiasaan baru. Prinsip dikeluarkannya kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 adalah dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat, jelasnya. Inilah poin-poin penting pengumuman Mendikbud Nadiem Makarim terkait ajaran baru 2020 dan jadwal masuk sekolah dikutip dari siaran pers Kemendikbud. Tahun ajaran baru 2020-2021. Tahun ajaran baru bagi pendidikan anak usia dini PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di tahun ajaran 2020-2021 tetap dimulai pada bulan Juli tahun 2020. Namun, daerah di zona kuning, oranye, dan merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Satuan pendidikan pada zona-zona tersebut melanjutkan belajar di rumah, terang Mendikbud Nadiem Anwar Makarim pada webinar tersebut. Terkait jumlah peserta didik, hingga 15 Juni 2020 terdapat 94% peserta didik yang berada di zona kuning, oranye, dan merah dalam 429 kabupaten kota, sehingga mereka harus tetap belajar dari rumah. Adapun peserta didik yang saat ini berada di zona hijau hanya berkisar 6%. Syarat sekolah bisa menggelar pembelajaran tatap muka. Nadiem menegaskan, proses pengambilan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka bagi satuan pendidikan di kabupaten atau kota dalam zona hijau dilakukan secara sangat ketat dengan persyaratan berlapis. Keberadaan satuan pendidikan di zona hijau menjadi syarat pertama dan utama yang wajib dipenuhi bagi satuan pendidikan yang akan melakukan pembelajaran tatap muka.
Persyaratan kedua, jika pemerintah daerah atau kantor wilayah atau kantor Kementerian Agama memberikan izin. Ketiga, jika satuan pendidikan sudah memenuhi semua daftar periksa dan siap melakukan pembelajaran tatap muka. Keempat, orang tua atau wali murid menyetujui putra-putrinya melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Jika salah satu dari 4 syarat tersebut tidak terpenuhi, peserta didik melanjutkan belajar dari rumah secara penuh, tegas Mendikbud. Jadwal masuk sekolah SD sampai SMA. Di luar pelarangan yang berlaku di zona kuning, oranye, dan merah, tahapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di zona hijau dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kemampuan peserta didik dalam menerapkan protokol kesehatan. Dengan demikian, urutan pertama yang diperbolehkan pembelajaran tatap muka adalah pendidikan tingkat atas dan sederajat. Tahap kedua, pendidikan tingkat menengah dan sederajat. Lalu, tahap ketiga, tingkat dasar dan sederajat. Itu pun harus dilakukan sesuai dengan tahapan waktu yang telah ditentukan. Namun, begitu ada penambahan kasus atau level resiko daerah naik, satuan pendidikan wajib ditutup kembali, terang Mendikbud. Rincian tahapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di zona hijau adalah: tahap 1, SMA, SMK, Madrasah Aliyah Kejuruan, SMTK, SMAK, Paket C, SMP, MTS, Paket B, paling cepat bulan Juli tahun 2020. Tahap 2, SD, MI, Paket A, dan SLB, paling cepat bulan September tahun 2020. Tahap 3, PAUD formal, TKRA dan TKLB, dan non-formal, paling cepat November tahun 2020. Adapun sekolah dan madrasah berasrama pada zona hijau harus melaksanakan belajar dari rumah serta dilarang membuka asrama dan pembelajaran tatap muka selama masa transisi atau 2 bulan pertama. Pembukaan asrama dan pembelajaran tatap muka dilakukan secara bertahap pada masa kebiasaan baru dengan mengikuti ketentuan pengisian kapasitas asrama. Selanjutnya, untuk satuan pendidikan di zona hijau, Kepala Satuan Pendidikan wajib melakukan pengisian daftar periksa kesiapan sesuai protokol kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Kemendikbud akan menerbitkan berbagai materi panduan seperti program khusus di TVRI, infografik, poster, buku saku, dan materi lain mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan pada fase pembelajaran tatap muka di zona hijau. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim tidak memperbolehkan kegiatan yang mengundang kerumunan saat sekolah dibuka. Langkah ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19 di lingkungan sekolah. Pada saat masa transisi ini, semua aktivitas di mana anak-anak itu bercampur, interaksi antar kelas tidak boleh. Jadi hanya boleh masuk kelas lalu pulang, kata Nadiem Makarim dalam konferensi pers secara daring pada tanggal 15 Juni 2020. Larangan tersebut meliputi aktivitas di kantin, olahraga, hingga kegiatan ekstrakurikuler. Jadi, seperti kantin itu tidak boleh, juga kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler juga belum boleh. Jadi, apapun aktivitas yang perkumpulan sifatnya itu belum boleh di masa transisi ini, kata Nadiem Makarim. Dalam pembelajaran tatap muka, Nadiem Makarim mewajibkan sekolah menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Para siswa diwajibkan mengenakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak.
Seperti diketahui, pemerintah akhirnya memutuskan untuk memperbolehkan kegiatan pembelajaran tatap muka atau pembukaan sekolah di wilayah zona hijau. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan, wilayah yang masuk zona hijau merepresentasikan 6% populasi peserta didik. Pemerintah daerah wilayah zona hijau dipersilahkan untuk menggelar pembelajaran tatap muka. Demikian informasi terkini yang bisa saya sampaikan.